Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rehana Mardia. Saya absen 30 dari 11 MIPA 2. Saya Mugni Khairil Arbi Asari, absen 29. Saya Raisya Heri Sukmana Assalam, absen 31. Kami akan mempresentasikan tentang Perang Aceh melawan Belanda. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang apa sih itu Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan kolonialisme Belanda. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1873 hingga tahun 1904. Meskipun dari tahun 1904 hingga tahun-tahun berikutnya, Aceh itu tetap terus melakukan perjuangan tanpa adanya komando langsung dari pemerintah pusat atau Kesultanan Aceh itu sendiri. Tapi di satu sisi juga nih, Aceh itu udah mengakui kekalahannya terhadap Belanda pada tahun 1904. Nah, itulah kenapa kayak Wikipedia gitu, kayak sumber-sumber itu kayak menjelaskan bahwa peperangan Aceh ini berakhir pada tahun 1904. Meskipun begitu, perang Aceh ini merupakan salah satu perang terlama loh dalam sejarah peperangan Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab umum terjadinya perang Aceh. Yang pertama yaitu kecurigaan pihak Belanda terhadap Kesultanan Aceh. Nah, jadi pihak Belanda ini meyakini adanya kerjasama politik antara kerajaan Aceh dengan Singapura, Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Aceh pun juga waktu itu pernah mengirimkan utusannya ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Yang menyebabkan Belanda tuh kayak semakin gak mau Aceh menjalin hubungan diplomasi sama negara lain. Yang kedua adalah letak Aceh yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional. Pembukaan terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan internasional. Kalau misalnya bisa kita lihat, kan Aceh itu terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Nah, dulu itu tuh sebagai salah satu pintu masuk ke Nusantara dan sebagai salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai macam negara. Yang ketiga yaitu pelanggaran Perjanjian London 1824 oleh Belanda. Perjanjian London adalah perjanjian bilateral antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda. Perjanjian ini menjelaskan bahwa kedua negara diizinkan untuk tukar-menukar wilayah pada British India, yakni Ceylon atau Sri Lanka dan Indonesia. Namun, dengan pertimbangan bahwa masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan secara lokal atau peraturan lokal yang sudah ditetapin di negara tersebut. Yang keempat yaitu Perjanjian Siak 1858. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Belanda dan Sultan Ismail yang mewajibkan sang sultan untuk menyerahkan wilayah Asahan, Delhi, Serdang, dan Langkat kepada Belanda. Nah, perjanjian ini juga yang memicu kemarahan rakyat Aceh. Yang kelima adalah penenggelaman kapal-kapal Belanda oleh pasukan Aceh. Jadi sebenarnya Aceh juga ngaku ini karena ada maksudnya, karena ada alasannya. Karena waktu itu tuh Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang melewati perairan Aceh akan ditenggelamkan oleh pasukan Aceh itu sendiri. Yang keenam yaitu makin berkembangnya imperialisme modern untuk dijadikan sumber bahan industri dan pasaran industri. Jadi imperialisme ini adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan berkembang. Tapi pada akhirnya ya mereka malah menggaruk kekayaan negara tersebut dan tidak menjadikan negara tersebut terpelihara dan berkembang. Semua itu juga didukung oleh adanya Treaty of Sumatra 1871 yang menyatakan bahwa Inggris berjanji tidak akan menghalangi Belanda meluaskan daerahnya di Sumatera, sehingga Belanda menjadi semakin sewenang-wenangnya, semakin semena-menanya. Nah, semua poin-poin ini akan menggiring kita ke sebab khusus, yang dimana sebab khusus terjadi perang Aceh, yang dimana bahwa
Pertama, Aceh ingin mempertahankan kedaulatannya dan dia menolak kedaulatan Belanda sehingga Belanda menjadi marah. Terus juga Aceh juga menolak untuk tidak berhubungan dengan negara asing dan juga mengakui Belanda gitu sebagai negara yang dipertahankan. Ya tadi kan kayak sebagai mengakui kolonialisme Belanda gitu. Dan pada akhirnya terjadilah perang antara Belanda dan Kesultanan Aceh. Gitu. Strategi Perang Aceh. Rakyat Aceh berkompromi dengan Belanda, siasat untuk mendapatkan persenjataan dari Belanda, dan juga untuk menandatangani perjanjian yang pendek. Kemudian dari segi keagamaan, keagamaan yaitu tidak mau berkompromi dan tidak mau menyerah dengan Belanda, sehingga melakukan perang jihad yang didasarkan ajaran agama Islam. Dan untuk selanjutnya yaitu strategi dari kolonial Belanda yang meniru strategi Aceh, yaitu strategi gerilya, yang dimana ini menculik anggota keluarga dari rakyat Aceh dan menculik anggota keluarga gerilyawan Aceh. Selanjutnya melakukan sistem pendekatan yaitu dengan mengirim ahli agama Islam. Untuk selanjutnya yaitu pahlawan pertama yang dari Aceh, yaitu Laksamana Malahayati. Ia lahir pada tahun 1550 dan meninggal pada tahun 1615. Nama lainnya yaitu Kumalahayati dan dimakamkan di makam Laksamana Malahayati. Ia adalah seseorang yang sangat berjasa bagi Kesultanan Aceh, yang ayahnya juga adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin. Untuk yang kedua, ada juga pahlawan Aceh yang bernama Iskandar Muda. Ia adalah sultan yang sangat berpengaruh dalam Kesultanan Aceh, yang dimana ia lahir pada tahun 1593 dan meninggal pada tanggal 27 Desember 1639, yang dilahirkan dan juga dimakamkan di Banda Aceh. 3. Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman. Beliau lahir pada bulan Januari 1836 di daerah Pidi, Aceh. Nah, beliau dibesarkan di lingkungan agama yang cukup ketat. Sesuai dengan agama yang diyakininya, Muhammad Saman sanggup berkorban demi tegaknya agama dan bangsa. Keyakinan ini dibuktikan dalam kehidupan nyata yang dikenal dengan Perang Sabil. Nah, pada bulan Mei 1881, pasukan Muhammad Saman ini berhasil merebut benteng Belanda Lambaro, Anak Galong, dan lain sebagainya. Teuku Cik Ditiro ini merupakan tokoh yang kembali menggairahkan Perang Aceh pada tahun 1881 setelah menurunnya kegiatan penyerangan terhadap Belanda. Nah, Belanda akhirnya memakai siasat dengan cara meracunnya, sehingga Muhammad Saman wafat pada bulan Januari 1891 di Benteng Anak Galong. 4. Cuk Nyatian. Nah, beliau ini lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh tahun 1848. Tewasnya Ibrahim Lamenga yang merupakan suaminya membuat Cuk Nyatian ini semakin lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada akhirnya pada tahun 1880 Cuk Nyatian menikah dengan Tuku Umar, yang mana Tuku Umar kemudian wafat pada tahun 1899 dikarenakan perang melawan Belanda. Hal ini membuat Cuk Nyatian memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901. Pada saat itu Cuk Nyatian sudah relatif tua dan memiliki beberapa penyakit, hingga akhirnya beliau ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Dan lalu di Banda Aceh tersebut beliau disembuhkan dan dirawat, hingga akhirnya beliau diasingkan ke daerah Sumedang dikarenakan masih ada pengaruh kuat terhadap Cuk Nyatian dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap semuanya. Beliau wafat di Sumedang pada bulan November 1908. 5. Panglima Polem, atau nama lengkapnya Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud. Dia adalah seorang panglima Aceh yang memimpin Perang Aceh pertama bersama Sultan Muhammad Daud Shah. Beliau diangkat sebagai Panglima Polem 9 pada bulan Januari 1891. Setelah pengangkatannya ini, beliau mewarisi gelar Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Wazirul Azmi.
Nah, pada bulan September 1893, Panglima Polim bersama pasukannya ini bergabung dengan Tungku Umar untuk melawan Belanda. Dalam pertempurannya kali ini, Belanda merasa sangat marah karena banyak korban yang berjatuhan dari pihak Belanda. Nah, hingga pada tahun 1896, Belanda ini masih mengalami hambatan untuk menaklukkan kubu Aceh. Nah, pada tahun 1901, Sultan Muhammad Daud Shah bersama Panglima Polim ini mengambil inisiatif untuk menyingkir ke daerah Gayo dan menjadikan daerah ini sebagai pusat pertahanan Aceh. Namun hal ini digagalkan oleh Belanda pada tahun 1903, yang mana membuat Sultan dan Panglima ini berdamai dengan Aceh dan diasingkan ke daerah Batavia. Selanjutnya, Panglima Polim ini tetap diakui oleh Belanda sebagai Panglima sampai 22 mukim. 6. Tuku Umar. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1854 di daerah Melabuh, Aceh. Nah, Tuku Umar ini berjuang melawan Belanda dengan siasat berpura-pura bekerjasama dengan Belanda sehingga memperoleh kepercayaan untuk memimpin sebuah pasukan dengan perlengkapan senjata. Nah, setelah perlengkapan senjata ini berhasil dikumpulkan, ia pun akhirnya berbalik menyerang terhadap Belanda. Dia pernah menjabat beberapa jabatan, diantaranya Kacik Gampong atau Kepala Desa, menjadi Panglima Pertahanan saat Belanda menyerang Melaboh, kemudian oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana atau Panglima Laut untuk Aceh bagian barat. Beliau akhirnya wafat karena serangan mendadak di daerah Melaboh. Beliau ditembak dan akhirnya gugur di Kampung Mugo pada Februari 1899. 7. Cuk Nyap Mutia. Nah, beliau ini lahir di Kerute, Pirak, Aceh tahun 1870. Cuk Mutia ini mulai melawan Belanda pada saat setelah menjadi istri dari Tuku Ciktunong. Perlawanannya melawan Belanda bersama suaminya Tuku Ciktunong berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1901 sampai 1905. Kemudian Tuku Ciktunong ini wafat. Kemudian Cuk Mutia menikahi sahabat dari suaminya yaitu Pang Nangre. Kemudian kembali melanjutkan perjuangan melawan Belanda pada tahun 1907 sampai 1910. Hingga akhirnya kepemimpinan pasukan ini diambil alih oleh Cut Nyap Mutia ketika Pang Nangre ini wafat. Pada tanggal 22 Oktober 1910, pasukan Belanda ini kemudian akhirnya mengejar pasukan Cuk Mutia. Nah, Cuk Mutia ini wafat di Alui Kuring, Aceh pada tanggal 24 Oktober 1910 dalam pertempurannya menghadapi Belanda. Perang Aceh dengan Belanda yang pertama kali terjadi pada tahun 1873 hingga 1874, yang dimana Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah memimpin pergerakan rakyat Aceh dan Mayor Jenderal Kohler memimpin Belanda. Pada awalnya, Frederik Nicolas Nieuwenhuizen dari pihak Belanda berusaha membuat perundingan dengan Sultan Aceh, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, atas saran Gubernur Jenderal James Loudon, Belanda mendeklarasikan perang pada tanggal 26 Maret 1873. Belanda akhirnya menjalankan ekspedisi pertama mereka ke Aceh dengan dipimpin oleh Jenderal Johann Herman Rudolf Kohler. Tapi ekspedisi pertama ini gagal. Tidak sampai situ saja, Belanda kembali melakukan ekspedisi kedua mereka dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi pada akhirnya bisa direbut lagi oleh rakyat Aceh. Kohler dengan 3.000 prajuritnya bisa dipatahkan, di mana Kohler pun tewas pada tanggal 14 April 1873. Sesudah kematian Kohler ini, tugasnya digantikan oleh Kolonel Elder Christian van Dalen. Ekspedisi tersebut namun gagal juga dengan kembalinya pasukan Belanda ke Jawa. Pada tanggal 16 April, Istana Kesultanan Aceh diserang lagi secara beruntun oleh Belanda yang dipimpin oleh Mayor F.P. Cavalje. Namun mereka gagal kembali menguasainya karena keulungan rakyat Aceh dan kurangnya serdadu Belanda. Akhirnya, atas saran Komisaris F.W. Nieuwenhuizen, Belanda menarik diri dari pesisir dan kembali ke Pulau Jawa. Begitu. Jadi, intinya di sini kita bisa ngambil inti kalau misalnya pada perang pertama ini
rakyat Aceh menang terus dan Belanda pun kalah. Perang Aceh dengan Belanda yang kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Perang Aceh kedua diumumkan oleh Kenil pada tanggal 20 November 1873 sesudah kegagalan serangan yang pertama. Di bawah pimpinan Jan van Swelten pada 26 Januari 1874, Belanda berhasil menguasai Keraton Sultan dan menjadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada Januari 1874, Belanda bergerak meninggalkan Banda Aceh karena mereka berpikir bahwa mereka telah memenangkan peperangan. Namun rakyat Aceh tidak terhenti begitu saja. Ia melakukan penyerangan balik sehingga dan akhirnya sang sultan dan pasukannya mundur ke bukit, lalu ia wafat karena kolera. Nah, untuk selanjutnya Perang Aceh dengan Belanda yang ketiga pada tahun 1881 sampai 1896. Perang ini dilancarkan secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan perang gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Dan perang ini juga dipimpin oleh Teuku Umar bersama Panglima Polim. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Panderdasen dan Mulobah, Teuku Umar gugur. Tetapi Sutnyadin, istri Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang Aceh dengan Belanda keempat pada tahun 1896 sampai 1910. Nah, perang keempat ini merupakan perang gerilya kelompok dan perorangan terhadap Belanda dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Perang ini berakhir setelah Sultan Muhammad Daud Shah menandatangani surat perjanjian Plakat Bedele atau Koret Valklaring. Akhir Perang Aceh dengan Belanda. Nah, menurut Snoch Hugronje, Belanda ini mengutus Jenderal Van Hees untuk melakukan serangan umum di wilayah Aceh Besar, Pidi, Samalanga pada tahun 1899. Penyerangan tersebut dikenal dengan serangan sapu rata oleh pasukan Mercause. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Indonesia yang mendapat pelatihan dari Belanda. Oleh karena itu, semangat juang rakyat Aceh menjadi luntur dengan adanya pasukan Mercause ini. Ketidaksiapan dan kurangnya persenjataan yang dimiliki membuat rakyat Aceh kewalahan dan akhirnya mundur. Nah, Belanda menganggap bahwa mereka telah menguasai Aceh. Belanda menciptakan perjanjian di mana kerajaan kecil yang terkait dalam perjanjian ini harus patuh pada Belanda dan semua kondisi politik diatur oleh pihak Belanda. Sehingga setiap kerajaan itu harus 1. Membenarkan bahwa daerah kekuasaannya adalah bagian dari Belanda. 2. Sepakat untuk tidak melakukan hubungan dengan pemerintah asing. 3. Sepakat akan menaati segala perintah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Nah, walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak dikuasai oleh Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap terjadi perlawanan terhadap Belanda, baik perorangan maupun kelompok. Hal ini terus berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara, yang kemudian digantikan oleh kedatangan Jepang. Dampak Perang Aceh di masa lalu. Yang pertama yaitu menguatnya rasa persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena menurut saya, yang pertama, pada saat itu kita sadar gitu akan realita bahwa negara kita ini sedang dijajah, bahwa negara kita ini sedang dikuasai oleh negara lain. Nah, sehingga itu tuh menimbulkan tekad di masing-masing individu, masing-masing kelompok, agar bagaimana caranya negara kita ini bisa bebas dan tidak dikuasai oleh negara lain lagi, agar negara kita ini bisa menjalankan pemerintahan sesuai yang diinginkan oleh rakyat-rakyatnya. Lalu, kesamaan-kesamaan tujuan inilah yang menyebabkan rasa persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia
tanpa memedulikan etnis, tanpa memedulikan golongan, tanpa memedulikan agama, dan lain-lain. Tentunya dalam sebuah peperangan pasti ada yang namanya korban. Pada saat itu sangat banyak sekali karena perang tersebut yang memakan banyak korban anak muda dan juga lansia. Kerajaan-kerajaan Indonesia jatuh ke tangan Belanda dan rakyat Indonesia harus tunduk terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dampak perang Aceh di masa depan. Yang pertama, yaitu Indonesia masih mempertahankan wilayah-wilayahnya dari berbagai macam ancaman. Jadi, di setiap perang, pastikan selalu ada teknik-teknik khusus atau teknik-teknik bertarung yang digunakan agar bisa menang. Begitu juga dengan perang Aceh ini, ada teknik gerila yang digunakan untuk mengelabui Belanda. Nah, teknik-teknik perang ini menurut saya juga sampai sekarang pun masih bisa dipakai dan diimplementasikan untuk mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman, mau itu dari luar ataupun ancaman dari dalam. Bisa menjadikan Indonesia tetap bersatu. Bisa dijadikan pelajaran bahwa Indonesia itu harus benar-benar bersatu, karena dengan bersatu pasti akan kuat melawan apapun itu. Karena sejatinya kebersamaan adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Nah, dengan ini Indonesia akan selalu mengingat sejarah-sejarah masa lalu bahwa adanya kesatuan dan persatuan pasti menimbulkan kemerdekaan Indonesia, negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, untuk itu persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam sebuah kelompok. 3. Indonesia memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Sekian video. Dari kami semua cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.